Hai anak-anak hebat, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabarnya pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat ya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 7, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dulu. Oleh karena itulah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Yuk kita simak ya penjelasan dari Bu Guru berikut ini. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Nah, berikut ini usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Berikutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, berikutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 ini akhirnya dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal pertama, siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Ya, benar sekali. Tokohnya itu adalah Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang kedua, sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Coba kalian uraikan secara singkat ya. Jadi, istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, dari bahasa apakah istilah Pancasila dan apakah artinya? Nah, siapa yang tahu ya? Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat. Apa yang dibahas dalam sidang pertama BBU PKI? Yang dibahas adalah usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPU PKI? Dan yang keenam, kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan? Nah, anak-anak, silakan kalian tuliskan pertanyaan dan jawaban berikut ini ya, sesuai dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Guru tadi. Silahkan disimak kembali ya. Nah, anak-anak, tahukah kamu peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa? Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, diperlukan sikap yang bijaksana dan berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek serta merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, berikut ini adalah peran Pancasila di dalam keberagaman bangsa ya. Yang pertama, itu merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, yang kedua merupakan ukuran nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian, yang ketiga adalah sebagai dasar yang kuat untuk menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Itulah peran Pancasila dalam keberagaman bangsa ya, anak-anak. Dengan menggunakan kata tanya, kalian carilah informasi lain dari berbagai sumber ya. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa saja manfaat gotong royong? Ya, manfaatnya membantu anggota masyarakat lain secara bersama-sama dan sukarela sehingga suatu pekerjaan menjadi ringan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut? Yaitu dengan menunjukkan perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut?
Ya, jawabannya adalah membantu secara sukarela dan juga bersama-sama. Itulah nilai Pancasila yang nyata dalam kegiatan gotong royong. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat ya. Berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di awal ya. Kalian bisa simak kembali. Jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan serta jawabannya di buku latihan kalian ya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam menuntut warganya untuk mengembangkan cara menjaga keutuhan dan kerukunan warganya dengan melakukan musyawarah. Musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Nah, di sini ada sebuah kisah. Desa Sukamaju mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kepala desanya mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Sedangkan Pak Ali sebagai kepala desa mengusulkan agar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencarian warga. Misalnya, Pak Anto sebagai peternak bebek mendapat bantuan bebek. Bu Rita, penjual nasi goreng, dan Bu Parmi, penjual barang kelontong, mendapatkan bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usaha. Namun, usul Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Nah, anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Nah, mengapa? Coba kalian jelaskan ya. Ya, benar. Jadi, sikap kepala desa itu mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat. Karena kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Nah, sikap yang ditunjukkan Pak Doni dan Pak Badu itu adalah contoh sikap yang tidak baik ya, karena mereka telah berupaya memaksakan kehendaknya dalam rapat tersebut. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Sikap Pak Ali mencerminkan nilai-nilai Pancasila karena berusaha mengatasi masalah kebersamaan melalui musyawarah dan juga mufakat. Kemudian yang keempat, coba kalian tuliskan paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Nah, silakan kalian tuliskan ya pertanyaan dan jawabannya di buku kalian masing-masing. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.